Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya anak-anak, terutama kelas 11 ya. Hari ini Ibu karena sudah menjanjikan bahwa akan menjelaskan atau memberikan video penjelasan tentang materi yang kemarin ya. Jadi kemarin itu Ibu sengaja memberikan foto-foto materi yang harus kalian pelajari dan catat ulang di buku catatan. Ya, jadi pada bab 1 di kelas 11 ini, di semester 1, kalian itu akan mempelajari persamaan kuadrat. Ibu kurang apa ya, Mah, kurang ingat ya, apakah kalian sudah mempelajarinya pas kelas 10 atau belum? Karena masalahnya tahun ini kurikulum 2013-nya itu materinya acak gitu ya. Jadi kemarin juga Ibu dapat buku paketnya, babnya ngacak, jadi tidak sesuai dengan kurikulum yang terbaru gitu ya. Jadi setelah disesuaikan ternyata bab 1 di semester 1 ini dan di kelas 11 ini adalah tentang persamaan kuadrat gitu ya. Oke, kalian pasti sudah mencatatnya. Kalau sudah mencatat pasti juga sudah membaca gitu ya tentang materi secara keseluruhan yang sudah Ibu berikan gitu ya. Oke, sekarang Ibu akan share screen ya. Kita akan membahas tentang persamaan kuadrat ya. Oke, judul yang akan Ibu bahas hari ini adalah tentang apa? Tentang persamaan. Oh, maaf. Ibu kurang ke bawah. Bentar ya. Ini Ibu ke bawahin dulu bentar ya. Tentang apa ini tadi? Persamaan kuadrat ya. Oke. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Jadi yang pertama nih gini nih ya. Ibu akan bahas yang pertama adalah bentuk umum ya. Bentuk umum ya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Ya, kalian harus ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat itu sebenarnya adalah persamaan dari suku banyak ya. Jadi sukunya ada banyak nih, ada suku 1, suku 2, suku 3, bisa juga sampai suku 4 gitu ya. Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan dari suku banyak atau polinomial dengan derajat paling tingginya adalah 2. Nah, ini nih, 2 nih ya. Karena di sini ada kata-kata kuadrat. Kuadrat itu kalau misalkan dalam matematika bilangannya itu adalah pangkat 2. Jadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C ya. Dengan si A ya, si B, si C ini adalah bilangan real. Bilangan real itu artinya adalah ada bilangannya gitu ya, bentuknya angka ya. Mau itu 1, 2, 3, 4. Tapi si A ini nih ya, si A ini nih nilainya tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Kalau kita masukkan nilainya 0, si A bentuknya bukan persamaan kuadrat, tapi melainkan adalah persamaan linier. Ya, jadi ingat. Jadi bentuk persamaan umum kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana persamaan kuadrat itu sendiri adalah persamaan suku banyak atau polinomial, ya. Kalian pasti sudah mencatat ya. Polinomial dengan derajat tertingginya adalah 2. Ya. Kalau persamaan kubik, nanti ada kubik itu biasanya adalah pangkat 3 ya. Nanti di sini derajat tertingginya adalah pangkat 3. Berhubung kita belajar tentang persamaan kuadrat, berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 2, di mana A, B, C-nya itu ya, A, B, C-nya itu adalah bilangan apa? Bilangan real ya. Nyata bilangannya atau bentuknya angka gitu ya. Tapi si A ini nggak boleh sama dengan 0. Karena apa? Kalau A-nya sama dengan 0 ya, kalau A-nya sama dengan 0 berarti yang terbentuk apa? Yang terbentuk adalah persamaan linier gitu ya. Persamaan linier ya. Linier itu biasanya pangkat paling tertingginya derajat 1 gitu. Oke? Ngerti ya? Nah, oke. Sekarang Ibu akan hapus dulu ya di sini. Akan hapus, nanti kalian boleh mengulang-ulang videonya ya. Oke. Nah, di sini ya, persamaan kuadrat itu bisa dicari dengan 3 cara ya.
Ya, kalau kalian sudah mencatat pasti ingat. Yang pertama ada pemfaktoran. Ya, pemfaktoran. Terus yang kedua ada apa? Melengkapi kuadrat sempurna. Sempurna. Dan terakhir adalah dengan apa? Dengan rumus ABC ya, atau rumus kecap biasanya Ibu ingatnya ya. Jadi dengan rumus ABC berarti artinya rumus kecap ya. Jadi ingat, nilai dari persamaan kuadrat atau kalian kalau mau mencari akar-akarnya, biasanya kan persamaan kuadrat itu punya akar-akar ya. Akar-akarnya itu apakah real atau imajiner atau misalkan kembar ya, bisa dilihat dari diskriminannya. Tapi berhubung kita belajar diskriminan nanti di belakang, jadi Ibu mau menjelaskan cara untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat ya bisa dicari dengan berapa cara? Bisa dicari dengan 3 cara. Yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua ada melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC gitu. Oke. Sekarang berarti kita masuk ke yang pemfaktoran dulu ya. Oke. Berarti Ibu akan clearkan dulu. Nanti bisa kalian ulang-ulang ya. Oke, yang pertama ada pemfaktoran. Ya. Mungkin kalau misalkan kalian waktu SMP-nya di Insan Madani ya, pernah diajar sama Ibu, pemfaktoran Ibu biasanya itu akan menggunakan bagan senyum. Contoh, misalkan di sini ya. Di sini ada contoh. Contoh, tentukan apa itu? Himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat ditambah 10x dikurang 8 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Pemfaktoran gitu ya. Nah, caranya kalau pemfaktoran tadi kan Ibu udah bilang, Ibu akan biasanya menggunakan bagan senyum gitu ya. Ciri-ciri pemfaktoran, ciri-cirinya itu dia mempunyai 2 rumah ya. Ini rumah pertama ya, ini rumah kedua. Jadi ada tanda kurungnya gitu loh ya. Jadi tanda kurungnya itu ada 2 pasang gitu ya. Ini sepasang gitu maksudnya ya. Nah, kalau waktu Ibu ngajarkan di SMP ya, ini biasanya Ibu menggunakan bagan senyum ya, cara pemfaktorannya. Contoh gini, Ibu tulis ulang soalnya ya. Nah, suku pertama dan suku terakhir Ibu kalikan angkanya. Ingat, angkanya saja yang Ibu kalikan tanpa menggunakan tanda. Kalau yang ini kan tandanya positif, yang ini negatif. Ini tandanya Ibu abaikan, Ibu kalikan angkanya. Suku pertama dengan suku terakhir. 3 kali 8 sama dengan berapa? 24. Ya kan? Jadi, Bu, di sini kan 8-nya negatif. Nggak usah ditulis. Kita abaikan dulu untuk yang di atas ya. Jadi kalikan suku pertama dengan suku terakhir atau suku ketiga. Hasilnya tadi berapa? 24. Nah, sekarang kita cari perkalian yang menghasilkan 24. Kira-kira dari 1 kali 24. Betul. 2 ada nggak? Ada. 2 kali berapa? Kali 12. Terus 3 ada? Ada. 3 kali 8. Betul. Terus 4 ada. 4 kali 6. Terus 5 ada nggak? Nggak ada. 6 ada. 6 kali 4. Tapi 6 kali 4 ini sama saja dengan 4 kali 6. Sama ya. Berarti nggak usah kita tulis ulang. Gitu. Nah, terus 7 nggak ada. 8 ada. 8 kali 3. Tapi sama saja dengan 3 kali 8. Berarti nggak usah tulis ya. Berarti stop sampai sini. Setelah itu, suku pertama kita kita cabangin. Suku ketiga juga kita cabangin ya. Terus kita bikin senyum. Nah, senyum begini nih ya. Jadi yang mengikat antara gini, cabang 1 diikat dengan cabang 2. Cabang 2 diikat dengan cabang 1 gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat suku kedua. Suku kedua dari soal ada berapa katanya? Ada nilai 10x. Ingat, 10x gitu ya. Oke, kalau nilainya 10x, nah sekarang kita cari di antara baris 1, baris 2,
baris 3 sampai baris 4, mana yang kalau ditambah atau dikurang menghasilkan angka 10. Ya, X-nya jangan dibawa ya. Menghasilkan angka 10 kalau ditambah atau dikurang. Contoh, 1 tambah 2, 4. 25 ya. Oh, jauh banget dari 10. 24 kurang 1, 23. Oh, enggak. Ini ternyata baris 1 ini enggak bisa menghasilkan angka 10. Coba yang 2. 2 tambah 12, 14. Ya. Tapi kalau 12 dikurang 2, berapa hasilnya? 10. Menghasilkan ya. Berarti nomor baris kedua ini menghasilkan. 3 tambah 8, 11. Kalau kita kurang 8 kurang 3, 5. Tidak menghasilkan angka 10 ya. Ini berarti enggak usah. Ya, berarti pokoknya kalian lihat intinya nih, suku kedua ya. 4 tambah 6, 10. Oh, bisa menghasilkan ya. Udah kita coret juga ya. Nah, kalau udah ya, sekarang kalian pilih nih kira-kira baris 2 apa baris 3? Baris 2, baris 4 ya yang bisa kita pakai. Coba kita cek satu-satu. Kalau kita pakai baris 2 ya, angka terbesar dulu yang kita tulis. Berarti ada angka berapa? Ada angka 12 dan angka 2. Karena di tengah-tengahnya ada variabel X, maka kita kasih ini X, ini juga X. Ya, kamu perhatikan ya. Dan ini semua wajib ditambah. Ya, coba sekarang kita tambahkan. 12 tambah 2, hasilnya berapa? Hasilnya 4. Sedangkan di sini mintanya berapa? 10. Berarti ini harus ada yang apa? Harus ada yang minus. Mana yang minus? 12 apa 2? Otomatis yang minus adalah ini. Karena di sini mintanya adalah yang hasilnya 10 tapi nilainya adalah apa ini? Positif. Ya. Kalau 12X ditambah min 2X pasti hasilnya apa? Hasilnya adalah 10. Ya, 10 kan? Berarti ini hasilnya adalah 10X gitu. Bu, kalau negatifnya di 12 jadi berapa? Pasti hasilnya adalah negatif 10X. Sedangkan di sini di soal mintanya adalah positif 10X gitu, ya. Oke? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum ya. Nah, sekarang 3X kuadrat. Oke, di sini ada X kuadrat. X kuadrat itu adalah perkalian dari X dikali dengan X. X kali X, X kuadrat. Nah, sekarang di depannya ada angka 3. 3 itu perkalian berapa kali berapa sih? Perkalian 1 dikali 3. Betul, ya. 1 dikali 3. Bu, boleh nggak di sini saya tulisnya 3 kali 1? Boleh, tapi nanti tergantung apakah angka-angka di tengah ini bisa dibagi gitu sama angka-angka yang ini gitu. Ya, contoh, kalau misalkan ibu tadi nulisnya 1 sama 3 di sini ya. Oke, sekarang kalau sudah langkahnya adalah ini dibagi ini, ya, terus ini dibagi ini, ya. Jadi 12X akan dibagi dengan 3X. 12X dibagi 3X, ya. Ini coret-coret X-nya, 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. 4, ya. Oke, sekarang ini bagi ini kan sekarang ya. Min 2X, jadi yang tengah dulu tulis ya, baru yang pinggir. Dibagi 1X, coret-coret X-nya, min 2 bagi 1 hasilnya adalah min 2. Nah, gitu ya. Nah, jadi coba kita cek sekarang ya, 1 kali 3, 3, betul. X kali X, X kuadrat, oke betul. 4 kali, plus kali min, minus. Oke, 4 kali 2 hasilnya adalah 8, ternyata betul. Ya. Oke, ternyata sebenarnya hasilnya adalah apa? Jadi nanti kalau udah kayak gini dapat hasilnya, kalian kalau masukkan ke dalam rumah cabang 1 dengan cabang 1, berarti siapa? Si 1X atau gini, Ibu, nah maaf. Karena depannya angka 1 jadi Ibu nggak tulis aja ya, berarti X aja Ibu tulis ya. X ya. Cabang 1 dengan cabang 1, berarti X karena 4-nya nggak ada tandanya, berarti sebenarnya positif ya. X tambah 4, cabang 2 dengan cabang 2, berarti 3X dikurang 2, karena di sini 2-nya negatif ya. Nah, ini hasilnya. Gitu. Oke, nah tadi misalkan kalau ya, ini kan tadi 3 itu 1 kali 3. Coba kalau kalian pengennya yang ditulis adalah apa? Yang ditulis adalah 3 dulu, baru 1. Gitu kan ya. Kalau misalkan Ibu balik nih, 3 kali 1 kan sama aja 3. Tapi cuman penempatannya Ibu rubah, tadinya di sini 1, di sini 3. Sekarang Ibu rubah jadi 3, di sini 1. Oke. Berarti kan otomatis ini 12 dibagi 1 kan. 12X dibagi 1X. Oke, ini masih bisa nih, 12 bagi 1 hasilnya adalah 12.
Berarti harusnya di sini adalah 12 gitu ya. Terus, sekarang tinggal ini, min 2x bagi 3. Min 2x dibagi 3x, gitu kan. Coret-coret x-nya. Nah, sekarang min 2 bagi 3 bisa tidak? Nggak bisa ya, pasti hasilnya adalah 0, gitu kan. Nah, kalau hasilnya koma-komaan itu nggak boleh gitu ya. Jadi otomatis kalian harus bisa menempatkan ya posisinya sehingga mereka bisa dibagi dengan sehingga dia bisa dibagi menjadi hasilnya bilangan bulat gitu ya. Bu, tadi kan kita dapatnya apa tadi? Tadi kan kita dapatnya ini ya Bu ya, baris 2 sama baris 4. Terus kenapa enggak kita pakai baris 4? Oke, coba kita cek ya. 3x kuadrat ditambah 10x ya kan, dikurang 8. Oke, kita coba gunakan baris ke-4. Oke, gini kan? Oke, di sini angka paling besar 6 ya, berarti 6x, di sini 4x gitu kan. Nah, ini wajib di apa kata Ibu? Wajib ditambah. 6 tambah 4, wow udah pas nih 10x, tandanya pun positif, udah pas ya. Nah, terus di sini, x kuadrat itu adalah perkalian dari x kali x. 3 itu perkalian dari 1 kali 3, gitu ya. Oke, kita cek ya. Oke, terus habis itu apa? Habis udah kayak gini, 6x dibagi 3x, gitu kan. 6x bagi 3x. Coret-coret, 6 bagi 3 hasilnya 2. Oke, di sini 2 hasilnya ya. Terus, sekarang ini sama ini ya, berarti 4x dibagi 1x. Coret-coret, 4 bagi 1 hasilnya 4. Oke, di sini berarti 4. Sekarang kita cek ya. 1 kali 3, 3, betul ya. X kali x kuadrat, oke betul. 2 kali 4, 8, betul. Nah, yang jadi masalah adalah di sini 8-nya minta negatif. Tapi kita dapatnya 8-nya adalah positif. Jadi, si angka 4 atau si baris 4 ini nih, si 4 dan 6, ini tidak bisa dipakai. Ya, jadi nanti kalau kalian mau menggunakan baris itu harus kembali lagi kepada soalnya harus sama. Ya, kalau yang ini kan kalau kita pakai 12x sama kalau kita pakai 2 sama 12 kan udah pas ya, hasilnya juga minus 8 gitu. Ya, oke? Ngerti nggak? Apa kurang ini contoh soalnya? Mau dikasih soal lagi? Bentar Ibu cari dulu ya. Kita cari soal yang enak ya. Duh, di sini juga Ibu nggak punya bahan ini sih. Bentar ya. Ntar Ibu lagi cari soal dulu. Oh, ada nih. Oke, kita clear kalau gitu ya. Kita clear kan? Nah, masih pemfaktoran ya. Contohnya adalah x kuadrat min 2x dikurang 8. Oke. Sama dengan 0 misalkan gitu ya. Gimana caranya? Suku 1 dikalikan dengan suku terakhir atau suku 3. Berarti ini depannya nggak ada angka. Kalau nggak ada angka berarti sebenarnya ada angka 1. 1 dikali 8. Ingat, tanda nggak usah dibawa ya. 1 kali 8, 8. Cari perkalian yang menghasilkan 8. 1 kali 8 terus 2 kali 4. Ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita cabangin ya. Kita cabangin di sini. Oke. Kita cabangkan ya. Oke, kita lihat suku kedua. Berapa suku keduanya? Ada 2 ya. Cari bilangan ya di sini nih ya, di sini yang bisa menghasilkan angka 2 kalau dikurang atau tambah. Kira-kira baris 1 apa baris 2? Baris 2 dong ya. Kenapa? Karena kalau 2 tambah 4 hasilnya 6. Tapi kalau dikurang 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. Ini jauh banget nih kalau baris 1 ini pasti nggak mungkin. 1 tambah 8 7. 8 kurang 1 tambah 8 9. 8 kurang 1 7. Nggak mungkin ya. Oke, kita gunakan baris ke 2. Berarti di sini adalah 4 dulu baru 2 dulu. Karena tengah-tengahnya ada x berarti di sini x, di sini juga x kita. Oke? Nah, lanjut. Ini wajib diapakan? Ditambah, gitu kan. 4x tambah 2x hasilnya 6x. Sedangkan di sini mintanya min 2x. Berarti bukan gitu. Berarti harus ada apa? Harus ada yang minus. Kira-kira yang mana? Yang atas apa yang bawah?
Yang atas, betul. Punya hutang 4, dibayar 2. Berarti hutangnya masih ada. Hutangnya masih ada berapa? 2. 2 apa? 2X. Oke. X kuadrat itu perkalian apa? X kali X. Depannya tadi kata Ibu angka berapa? Angka 1. Ya kan? 1 sebenarnya di sini kan. 1 itu perkalian berapa kali berapa? 1 kali 1. Oke, nanti kalian bagi. Ini sama ini sama ini. Gitu kan ya. Berarti ini dulu ya. Min 4X dibagi 1X sama dengan coret X-nya, min bagi plus, min 4 bagi 1, 4. Hasilnya di sini berapa? Min 4. Gitu. Jadi tolong sesuaikan ya, ngisiin. Kan ini cabangnya ke sini. Berarti kalau ini dibagi ini, berarti nanti hasilnya tulisnya di sini. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah 2X dibagi 1X. Gitu kan. Ini bagi ini. Coret X-nya 2 bagi 1 hasilnya 2. Berarti di sini tulisnya 2. Kita cek. 1 kali 1, 1. Betul. X kali X, X kuadrat. Min kali plus, minus 4 kali 2, 8. Oh, ternyata sudah betul. Kalau sudah betul, kita bikin rumahnya. Ya, rumahnya ada 2. Cabang 1 dengan cabang 1. Berarti 1X dengan min 4. Atau Ibu tulisnya X dikurang 4. Cabang 2 dengan cabang 2. 1X tambah 2. Karena ini 2-nya positif ya. Berarti Ibu tulisnya X tambah 2. Jadi inilah bentuk dari persamaan kuadratnya gitu. Tadi kan di sini ada kata-kata sama dengan 0 ya. Maaf ini belum selesai ya. Sama dengan 0. Oke, ini ada rumah 1, ini ada rumah 2. Kita ambil dulu rumah 1. X dikurang 4 sama dengan 0. Baru rumah 2 di sini apa? X tambah 2 sama dengan 0. Kita mencari nilai apa? Nilai X ya. Oke, di sini. X sama dengan min 4-nya kita pindahkan ke sini, ke kanan ya. Tuan rumahnya berarti di sini masih angka 0. Si tamunya pindah. Si tamu siapa? Min 4 kan? Min 4, kalau bertamu tadinya min berubah jadi plus 4. Jadi X sama dengan 4. Gitu. Nah, sekarang yang ini ya. X sama dengan, ini nih harus pindah nih. Tuan rumahnya di sini siapa? 0 kan? Di sebelah kanan 0. Nah, plus 2 harus pindah tadinya 0 jadi min 2. Jadi X sama dengan 0 kurang 2 hasilnya min 2. Gitu ya. Bu, kalau di sini misalkan ada variabel, misalkan ada 2. Jadi 2X sama dengan 4. Ya, jadi karena X berarti X sama dengan 4 dikurang 4 dibagi 2 karena lawannya kali adalah bagi. Jadi X sama dengan 2 gitu. Kalau ini juga sama, Bu. Kalau di sini ada 2X berarti bagaimana? X sama dengan min 2 dibagi 2. X sama dengan minus 1 gitu. Ya. Oke, ini adalah cara dari apa? Pemfaktoran. Jadi kalau ditanya himpunan penyelesaian dari soal ini kan soalnya ya. Soal ini apa? Dapatnya tadi berapa? Dapatnya tadi ini ya. Ini kan, maaf. Tadi kan kita, maaf nih, ntar Ibu unduh dulu ya. Oke, biar kelihatan jelas. Oke. Tadi ini mendua ya. Berarti dapatnya ini sama ini kan tadi. Kayak kita tulis dulu yang paling kecil ya. Yang paling kecil berapa? Min 2,4 gitu. Nah, ini adalah cara dari pemfaktoran gitu ya. Oke. Lanjut ya. Maaf ini Ibu lagi pilek ya. Oke. Kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah melengkapi ya. Melengkapi kuadrat sempurna. Nah, gitu ya. Oke, melengkapi kuadrat sempurna. Bentar ya. Oke, melengkapi kuadrat sempurna. Contoh ya. Kalau tadi kan contohnya adalah X kuadrat dikurang 2X ditambah, bukan ditambah, dikurang 8. Dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kalau melengkapi kuadrat sempurna, ini A, ini B, ini C. Ya, jadi kalau ditanya A-nya itu berapa sih? A-nya itu adalah yang mengikuti variabel X kuadrat. Depan A berapa? 1, gitu kan ya. Itu 1. Ya, B-nya berapa? B-nya yang mengikuti variabel X. Ini berapa? Angka berapa? 2. Tapi kalau ada tanda negatif ya, kalau depannya negatif berarti harus ditulis. Berarti B-nya adalah min 2. Terus C-nya adalah yang nggak punya variabel.
Angka berapa? 8. Karena depannya ada tanda negatif, berarti ikutin negatifnya, negatif 8. Gitu. Oke ya. Ingat, itu caranya. Nah, langkah kedua ini adalah memindahkan si konstanta. Jadi si konstanta yang mana? Nih yang ini nih. Pindahin ke mana? Ke sebelah kanan. Ya, jadi kalau ini pindah berarti sisa siapa? X kuadrat min 2X sama dengan, ini kan suruh pindah ya. Tuan rumah di sini siapa? 0. Min 8, tadinya pindah, berubah tadinya negatif, berubah jadi positif. Gitu. X kuadrat min 2X sama dengan 8. Betul? Karena 0 tambah 8 hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya ya, di tahap ini ya, tadi kan si konstanta harus pindah di tahap ini ya, habis itu artinya gini. Jadi X kuadrat min 2X ditambah 1 kuadrat sama dengan 8 ditambah 1 kuadrat. Bu, ini 1 dari mana? 1 itu dari B dibagi 2. Ya, B dibagi 2. Dan dikuadrat, habis itu dikuadratkan. Dikuadratkan. Tapi ingat, tolong kalau nanti membagi, si tandanya jangan diikutin. Ya, B-nya itu kan nilainya min 2, tapi sebenarnya angkanya itu hanya berapa? Hanya 2 saja, gitu ya. Berarti nanti, jadi kan di sini katanya itu, ini itu dari mana? Dari B dibagi 2 kan ya. B-nya tadi berapa? 2 kan? 2 dibagi, nah ini kan rumus, ini rumus jangan di otak-atik ya. 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Ya, nah 1 ini nanti dikuadratkan, jadi nanti di sini berarti wajib ditambah 1 kuadrat, di sini pun ditambah 1 kuadrat gitu. Jadi kalau kiri ditambah berarti kanan juga harus tambah biar adil gitu. Oke? Oke. Lanjut ya. X kuadrat min 2X ditambah 1 kuadrat sama dengan, bentar. 1 kuadrat itu berapa sih? 1 kuadrat, 1 dikuadrat, 1 kali 1 berarti 1 ya. Udah 1 aja kita tulisnya ya. 8 ditambah 1 kuadrat berapa? Oh, langsung aja ya. 8 ditambah 1 kuadrat berarti 1 kuadrat itu 1 tambah 8 9 gitu ya. Oke? Oke, lanjut. Nah, habis itu kita bikin satu rumah aja tapi ini dikuadratkan. Gitu. Kita tulis di sini adalah X. Nah, Bu, ini tandanya apa? Di sini ada minus, ada negatif, ada positif. Kalau ada negatif sama positif, pasti dia yang menang adalah negatif. Ya, pasti nanti hasilnya adalah negatif. Ya, nah sekarang ini kira-kira angkanya berapa? Akar dari 1 berapa sih? Akar dari 1 adalah 1 gitu ya. Akar dari 1, jadi nanti ini diakarin di sini nih. Akar 1 adalah 1 gitu ya. Baru sama dengan ini 9. Ya, oke. Ibu lanjut ya. Nah, lawan dari kuadrat adalah, jadi nanti ini kuadratnya dihilangkan. Nah, nanti akan lawan yang muncul. Lawan dari kuadrat adalah akar kuadrat. Jadi nanti begini. X kurang 1 sama dengan, nah kuadratnya hilang ya. Sisa adalah akar 9. Tapi di sini ada plus minus gitu ya. Nah, atau X kurang 1 sama dengan plus minus, berapa nih akar 9? Akar 9 adalah 3. Gitu. Nah, kalau udah berarti kalian cari nih. X kurang 1 sama dengan 3. Satu lagi apa? X kurang 1 sama dengan min 3. Bu, kok ada 3 ada min 3? Kan di sini ada plus sama min, ya kan? Kita ambil dulu yang plusnya, berarti sini 3. Habis itu kita ambil yang minnya, berarti di sini min 3. Gitu ya. Jadi X min 1-nya tetap di bawah. Gitu. Oke, kita pindahkan biar hasilnya X saja ya. Berarti X sama dengan 3, si min 1 pindah jadi plus 1. Jadi X-nya hasilnya adalah 4. Yang ini X ya, X sama dengan min 3 ditambah 1. Karena lawannya negatif adalah positif kalau pindah ya. Jadi X sama dengan min 2. Berarti kalau ditanya himpunan penyelesaiannya berapa? Min 2,4. Sama ya kayak yang tadi hasilnya. Ya, jadi kalau kalian menggunakan kuadrat sempurna atau kalian menggunakan yang lain, pasti hasilnya akan sama gitu, ya. Oke, contoh lagi ya, Ibu clearkan dulu. Masih melengkapi kuadrat sempurna. Di sini ada X kuadrat tambah 2X minus 24 sama dengan 0. Ya, ini A, B, C.
A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu adalah min 24. Kita ya, min 24. Nah, terus langkah kedua adalah memindahkan si konstanta, si C-nya itu ke sebelah kanan. Berarti apa? X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0 ditambah 24. Gitu kan ya? X kuadrat tambah 2X sama dengan 0 tambah 24, 24. Oke? Lanjut ya. Nah, terus katanya tambahkan setengah dari si B. Setengah dari B. Tadi kan B-nya dapat 2 nih. Kebetulan juga tandanya positif. Berarti tadi setengah dari B itu adalah B dibagi 2 kan ya. B-nya tadi dapat berapa? 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Bu, kalau misalkan B-nya 6 gimana? B-nya 6 misalkan. Atau min 6 B-nya. Berarti nanti nyarinya gini. B bagi 2. Tandanya nggak usah diikutin ya. Berarti 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Gitu. Ya tergantung B-nya berapa. Oke, berarti di sini kita tambahkan X kuadrat tambah 2X. Tadi hasilnya berapa? 1 kan? Tapi harus dikuadratkan. Satunya 1 kuadrat. Sama dengan, berarti ini juga sama. 24 ditambah 1 kuadrat. Jadi kiri ditambah, kanan juga harus ditambah. Gitu. Ini artinya tambahkan kuadrat dari B per 2 gitu ya. Oke. X kuadrat tambah 2X ditambah 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Sama dengan 1 kuadrat 1 tambah 24, 25 ya. Oke. Nah, ini berarti kita bikin rumah 1 aja tapi ini dikuadratkan. Ini otomatis pasti X. Nah, ini tandanya plus sama plus. Oh, kalau plus sama plus udah pasti plus juga di sini. Kalau plus sama min, kalau min sama plus pasti di sini adalah hasilnya min ya. Kalau min sama min berarti di sini hasilnya juga apa? Min. Iya, gitu ya. Min plus ya hasilnya ya. Nah, terus yang ini nih, sekarang kita lihat yang angka ketiga, suku ketiga. Nah, kalau mau masukkan ke sini, kita harus cari akarnya dulu. Akar dari 1 berapa? 1. Oke, kita masukkan 1. Kalau di sini, Bu, angkanya kalau di sini misalkan 9 gimana? Berarti akar dari 9 berapa? 3 kan? Berarti di sini tulisnya 3 aja, jangan 1. Gitu. Baru sama dengan berapa? 25. Oke, sekarang hilangkan kuadratnya. Kalau hilangkan kuadratnya berarti muncul akar kuadrat di sebelahnya. Berarti X tambah 1 sama dengan plus minus akar dari berapa? 25. Gitu. Atau X tambah 1 sama dengan plus minus dari berapa akar 25? 5. Ya udah sekarang kita cari satu-satu. X tambah 1 sama dengan 5. Satu lagi apa? X tambah 1 sama dengan minus 5. Gitu. Ya kan karena plus sama min ya. Oke, kita hasilkan X-nya saja, berarti X sama dengan tuan rumahnya 5, si plus 1 pindah ruas, jadi dikurang 1. Jadi X-nya hasilnya adalah 4 ya. Yang ini X sama dengan min 5 plus jadi min 1. Jadi X hasilnya adalah min 6 ya. Jadi kalau ditanya HP-nya atau himpunan penyelesaian adalah min 6,4. Oke, ngerti sampai situ? Oke, ngerti ya. Bu, gimana kalau misalkan cuma ada 2 suku, misalkan X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini gimana Bu kuadrat sempurnanya? Nggak usah bingung-bingung, kalau ini lebih gampang. Kalian pindahkan aja konstantanya langsung, berarti X kuadrat sama dengan 0 ditambah 9. Jadi X kuadrat sama dengan 9. Hilangkan kuadratnya, berarti muncul siapa? Akar. Plus minus akar 9, gitu kan? Berarti X-nya adalah plus minus 3. Akar 9 3 ya. Berarti X1-nya adalah 3, X2-nya adalah berapa? Minus, Ibu ini ya tadi. Oke, Ibu ulang ya. Di sini tadi apa? X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 ya. Berarti X kuadrat sama dengan 0 tambah 9 ya. X kuadrat sama dengan 9. Berarti X sama dengan plus minus dari akar 9. Ya, jadi X sama dengan plus minus akar 9 berapa? 3. Berarti X-nya itu dapat 3 yang pertama, X yang kedua dapat berapa? Minus 3. Jadi kalau ditanya nanti HP-nya berapa? Himpunan penyelesaiannya adalah min 3,3. Jadi kalau mau tahu, kalau mau ditulis ini boleh X1, ini juga boleh X2, bebas ya. Gitu. Oke? Lanjut ya. Lanjut. Berarti kalau lanjut terakhir kita dengan cara apa? Dengan menggunakan rumus
A, B, C ya. Rumus kecap kalau Ibu bilang ya. Rumus kecap ini, rumusnya jangan sampai lupa. Rumus kecap ini rumusnya adalah mencari X1 dan X2 itu minus B plus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C ya, dibagi dengan apa? 2A. Ya, ini nih tolong dihafalkan. Ya, oke. Oke. Oke, lanjut ya. Tadi Ibu masih di soal yang tadi aja ya, yang gampang ya. Bentar, tadi soalnya apa tuh? Tadi itu soalnya adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Oke, cari A-nya dulu. A-nya adalah 1, ya kan? B-nya adalah min 2. C-nya adalah min 8. Ya, bedanya rumus kecap sama melengkapi kuadrat sempurna. Tadi kan kalau melengkapi kuadrat sempurna itu tandanya nggak usah dibawa ya, sama kayak pemfaktoran. Kalau rumus kecap ini tanda itu wajib dibawa ya. Oke, caranya bagaimana? Kita masukkan ke rumus. X1 2 ya sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C ya, baru dibagi berapa? Baru dibagi dengan 2A. 2A itu artinya 2 kali A ya. Sama dengan, oke, ini itu adalah sudah rumus ya. Di sini rumusnya ada negatif B, jadi jangan dirubah-ubah ya. Kita tulis negatif, B-nya itu dapat berapa? Oh, B-nya negatif 2, berarti ditulis ulang, negatif 2. Ya, jadi negatif nanti ketemu negatif ya. Plus minus akar dari B-nya tadi dapat berapa? Negatif 2, karena ini B kuadrat, berarti negatif 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya berapa? A-nya 1. C-nya berapa? C-nya adalah minus 8, gitu aja ya. Tutup, baru dibagi apa? Baru dibagi 2 dikali 1. Ingat, ini X1, 2. Oke, lanjut ya. Ibu ke atas aja ya, takut nggak muat. Oke. Min ketemu min. Min kali min plus. Plus berapa? Plus 2 berarti di sini ya. Plus minus ya. Akar dari min 2 kuadrat itu artinya apa? Min 2 dikali min 2. Hasilnya adalah min kali min plus. 2 kali 2, 4. Berarti di sini 4. Ya. Oke, 4. Dikurang. Nah, ini sebenarnya itu kurungnya dari sini sampai sini gitu tuh ya. 4 kali 1, 4. 4 kali minus 8, minus 32. Oke, min 32. Oke, gini ya. Dari mana 32? Min 32. Dari 4 kali 1, 4. Ini kan kurangnya tulis dulu ya, kurang di sini. 4 kali 1, 4. 4 kali negatif 8 berarti negatif 32. Baru dibagi 2 kali 1, 2 bawahnya. Sama dengan X1,2 sama dengan, berarti 2 ditambah, plus minus maksudnya, maaf, 4. Ada lagi nih tanda berhadapan. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif 32. Ya, baru dibagi dengan 2 lagi. Ya, X1,2 sama dengan 2 plus minus akar dari 4 tambah 32. 36. Gitu ya. Baru dibagi dengan 2. Gitu. Terus jadinya X1,2 ya, hasilnya adalah gimana? 2 plus minus akar 36 itu berapa? 6 dibagi 2. Ini plus minus ya. Plus min gitu ya. Oke, berarti kita cari dulu untuk yang wah, nggak cukup nih. Cari dulu untuk yang X1 ya. X1 berarti 2 ditambah 6 dibagi 2 gitu kan ya, sama dengan 2 tambah 6 8 bagi 2 hasilnya adalah 4 gitu. Nah, X2-nya gimana? X2-nya berarti 2 dikurang, tadi kan ini kan plus minus ya. Plusnya udah diambil, sekarang yang minusnya 2 dikurang 6 dibagi 2. Nggak cukup ya. Ibu cukup, Ibu hapus, ini nggak bisa nih ya. Ibu taruh ke atas ya. Maaf, ini jadi ngacak. X2 sama dengan 2 dikurang 6 dibagi 2 ya. 2 kurang 6 min 4 ya. Punya hutang 6 dibayar 2. Berarti hutangnya ada 4 lagi bagi 2 ya, sama dengan negatif bagi positif, negatif 4 bagi 2, 2 gitu. Jadi kalau ditanya nanti himpunan penyelesaiannya berapa ya? HP-nya berapa sih HP-nya? HP-nya adalah min 2,4. Sama kayak tadi ya.
Ya. Jadi mau pakai rumus ABC, mau pakai melengkapi kuadrat sempurna, mau menggunakan pemfaktoran, itu pasti hasilnya akan sama. Bu, gimana kalau kayak tadi? Kalau misalkan cuma ada 2 suku. Oke, kalau ada 2 suku kayak tadi ya, misalkan X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Gitu. Ya udah, berarti A-nya 1, B-nya A-nya itu kan yang mengikuti variabel X kuadrat, ya. B-nya itu adalah yang mengikuti variabel X. Di sini ada variabel X aja nggak? Nggak ada ya, adanya X kuadrat. Berarti B-nya itu 0. C-nya itu berapa? C-nya itu yang nggak punya variabel. Berarti berapa? Min 9. Gitu. Jadi nanti kalau dimasukkan, berarti kan rumusnya gini kan? Min B plus minus B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Gitu kan ya. Dibagi 2A. Sama dengan B-nya 0. Berarti min 0 plus minus 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1 kali min 9. Min 9 ini ya. Ini dari sini kurungin. Hop. Oke, bagi 2 dikali 1 gitu kan. Sama dengan min 0. 0 itu netral ya. Berarti ini nggak usah dianggap lah. Langsung aja ya. Plus minus gitu ya kan. 0. Berarti 0 kuadrat 0. 4 kali 1, 4. 4 kali 9, 36. Minus 36 ya. Berarti dikurang min 36 gitu kan. Dibagi 2 kali 1, 2. Gitu. Ini X 1,2 ya. X 1,2. Sama dengan plus minus akar dari, nah ini ada tanda yang berhadapan. Negatif ketemu negatif, positif. Berarti hasilnya 0 ditambah 36 dibagi 2. Jadi X 1,2 sama dengan plus minus akar dari 0 tambah 36, 36 dibagi 2. Berarti X 1,2 sama dengan, ya, akar dari 36 berapa? Berarti plus minus 6 dibagi 2. Ya udah cari X1 sama dengan, langsung aja. Positif 6, berarti 6 dibagi 2. Berarti X1 hasilnya adalah 3. Gitu kan? Berarti X2-nya. Tadi kan positifnya udah diambil, sekarang negatifnya. Negatif 6 dibagi 2. Hasilnya adalah berapa? Min 3. Kalau ditanya HP-nya berapa? HP-nya adalah min 3,3. Sama hasilnya. Sama kan? Oke? Betul? Oke. Oke, Bu, kalau pemfaktoran gimana? Kalau pemfaktoran yang cuma ada ini, ya udah kalikan aja langsung. Ini 1 kali 9. Ya kan, hasilnya berapa? 9. Cari yang menghasilkan 9, 1 kali 9, 3 kali 3. Tengah-tengahnya ada nggak? Nggak ada, 0 kan? Berarti sebenarnya tengahnya itu 0. Nah, sekarang cari bilangan yang menghasilkan 0 itu kira-kira baris ke-1 atau baris ke-2? Baris ke-2. Ya udah, pakai aja baris ke-2. Jadi gimana tuh? Ini 3x ya, mau dikasih x juga nggak apa-apa. Juga 3x. Ini wajib tambah. Kalau ditambah hasilnya berapa? 6. Sedangkan tengah-tengahnya mintanya berapa? 0. Berarti ini salah satu harus ada yang negatif. Bolehlah itu. Ini x, ini x. Ini depannya angka 1 dan 1. Berarti min 3x dibagi 1x. Coret-coret, min 3 bagi 1 hasilnya min 3. Tulis di sini min 3. Satu lagi, 3x dibagi 1x. Coret-coret, 3 bagi 1, 3. Berarti di sini hasilnya 3. Jadi karena tadi ini sama ini ya dibaginya kan ya. Berarti rumahnya berarti siapa? Bagaimana rumahnya? Rumahnya berarti cabang 1 dengan cabang 1. Berarti X dikurang 3, ya kan? Cabang 2 dengan cabang 2. Berarti X ditambah 3. Ya. Sama dengan 0. Gitu kan ya. Rumah 1 dulu, cari X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 ditambah 3, jadi X sama dengan 3. Rumah 2-nya, X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 0, pindah ruas, tadinya plus, jadi min 3 sama dengan 0 kurang 3, negatif 3. Ditanya HP-nya berapa? HP-nya sama. Tulis yang negatif dulu berapa? Min 3,3. Sama nggak? Sama ya? Gitu. Oke? Oke, gitu. Mungkin sampai sini saja pelajaran yang Ibu bahas, Ibu jelaskan. Mungkin kalian juga udah puyeng ya bahasnya. Kalian boleh, bukan boleh ya, wajib mencatat kembali. Kalau misalkan kemarin kan caranya beda ya sama yang di buku yang Ibu kasih foto-fotonya itu. Silakan kalian catat kembali, gitu ya. Oke, mungkin hanya itu saja ya yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.